Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Is, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau mewawancarai penjenengan. Apakah jenengan ada waktu Pak? Alhamdulillah hari ini Longgar tidak ada kesibukan yang sangat mengganggu. Monggo saya bantu. Ini Pak, saya akan mewawancarai penjenengan berdasarkan pengalaman mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah di SDN Sumberjati. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama yaitu selama penjenengan menjadi kepala sekolah, bagaimana penjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ya, baik Bu, terima kasih atas kedatangannya dengan kesini dalam rangka untuk mencari solusi, mencari pengalaman dari apa yang sudah saya alami. Ya baik, dalam mengidentifikasi setiap kasus Bu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran maupun dalam sebuah instansi pendidikan seperti di lembaga saya SDN Sumberjati, pasti akan ada dan beragam kasus yang akan saya hadapi dan kami hadapi, tidak hanya sebagai kepala sekolah, bahkan terhadap Bapak Ibu guru juga. Baik itu kasus yang keduanya itu benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Ya. Kedua kasus tersebut harus dapat saya identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Jadi tidak semua kasus itu sama. Ya. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya. Setelah permasalahan sudah saya pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral ataupun dilema etika. Iya. Berarti itu ya Pak ya, penjenengan harus mengidentifikasi dulu ini termasuk dilema etika atau yang ya tidak sama memang kita harus identifikasi apakah kasus itu masuk pada rujukan moral ataupun masuk pada dilema etika. Iya baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Huda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Bagaimana? Baiklah Bu, dalam setiap pengambilan keputusan yang saya lakukan itu untuk kasus dilema etika Bu, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut untuk membenturkan faktor apa dan pihak mana. Jadi faktor apa yang mendalami adanya kasus dilema etika dan pihak mana yang terlibat. Jadi apakah kepentingan perorangan ataukah banyak orang. Jadi kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil dan belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya bagi warga sekolah maupun bagi lembaga saya. Baik. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Huda lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang saya lakukan terhadap setiap penyelesaian kasus itu, jadi langkah-langkah saya atau prosedur saya yang saya lakukan melalui atau lewat suara hati, istilahnya dari dalam hati, dan harus nalar ini harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil sekalipun.
baik itu paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik itu jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Ya, jadi berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yaitu yang saya lakukan adalah untuk menginvestigasi dan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang. Lalu saya membuat keputusan. Jadi proses-proses yang tadi saya sampaikan itu adalah langkah awal dalam saya mengambil keputusan. Nah, jadi lalu keputusan setelah saya mengambil keputusan perlu juga saya meninjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah juga saya perlu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keputusan yang saya ambil ini saya mempercayai harus ada tanggung jawab terhadap diri saya sendiri dan tanggung jawab terhadap masyarakat, baik itu guru maupun anak-anak, dan juga tanggung jawab itu juga akan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Berarti kalau saya perhatikan jawabannya dari Pak Yuda tadi, bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu kita melalui berbagai langkah ya Pak ya, melihat faktanya dahulu dan sebagainya, akhirnya sampai pengambilan keputusan dan perlu direfleksi kembali. Begitu Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Bu, karena setiap permasalahan itu juga tidak sama Bu, kita perlu efektivitas dalam sebuah pengambilan keputusan supaya tidak melebar kasus-kasus yang sudah ada. Jadi dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang paling efektif dan yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi mengapa? Supaya permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Karena kalau sudah melebar kemana-mana, maka penyelesaian permasalahan itu akan menjadi rumit dan menjadi panjang lebar. Dan saya juga selain itu untuk membangun pokok permasalahan itu, menyederhanakannya itu juga saya harus bisa membangun suatu keputusan yang bijaksana, jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Huda sebagai pemegang dari sebuah sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu hasil keputusan yang saya ambil mungkin akan berdampak kepada pihak-pihak yang terlibat, baik itu anak-anak maupun bapak ibu guru maupun bahkan masyarakat sekitar. Ini mungkin kita bisa akan dapat melibatkan masyarakat sekitar atau orang tua itu dalam hal kasus-kasus itu berhubungan dengan murid. Jadi kita harus dapat menerima sepenuhnya proses untuk memberi pemahaman dari sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan itu. Tapi baik itu yang berhubungan dengan wali murid, yang berhubungan dengan bapak guru maupun warga sekitar sekolah. Jadi harus bisa menerima dan menjalani keputusan yang sudah disepakati. Jadi menjadi sebuah tantangan bagi saya selaku pemegang kendali maupun pengambil kebijakan, serta untuk tetap selalu istiqomah terus menerus dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Karena hal-hal seperti itu
ini menjadi suatu saat akan menjadi bola es apabila kita itu kadang pada saat kita memutuskan benar tapi kita tidak bisa istiqomah, kadang kita melanggar kesalahan itu sendiri. Nah, ini kan juga menjadi tantangan bagi saya pribadi untuk selalu istiqomah dalam memutuskan dan menjalani. Selanjutnya Pak, apakah Pak Huda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah penjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya penjenengan lakukan? Karena setiap kasus itu berbeda penanganannya, berbeda masanya dan kerumitannya. Nah, ini juga perlu penyelesaian dan penanganan yang berbeda-beda. Ya, tidak ada jadwal tertentu yang saya buat untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tapi perlu ada prioritas. Ya. Perlu ada prioritas. Kasus mana yang perlu diselesaikan lebih dulu, kasus mana yang mungkin bisa diselesaikan bertahap. Artinya apa? Kita perlu mengumpulkan bahan, kita perlu mengumpulkan siapa yang terlibat di situ, karena tidak semua keputusan atau setiap kasus yang ada itu perlu penanganan cepat, perlu penanganan lambat. Jadi, tapi tetap kita itu tadi kita harus cepat dalam memprioritaskan setiap permasalahan. Jadi pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya itu apabila kasus itu cepat, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif bagi semua warga sekolah, baik itu guru, anak maupun warga sekolah sekitarnya. Berarti penjenengan dalam menyelesaikan itu ada prioritas utama ya Pak ya? Prioritas dalam permasalahan itu, apakah permasalahan itu ingin segera diselesaikan karena berhubungan dengan itu tadi, kenyamanan warga sekolah itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu penjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam penanganan kasus ini memang tidak ada, tapi saya perlu adanya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Juga pengelolaan emosi, karena terus terang kita juga sama-sama manusia. Penanganan emosi dalam suatu masalah itu kadang terbawa oleh kepribadian kita. Jadi kita juga perlu mengelola emosi itu agar tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sejuk. Jadi pengelolaan emosi itu perlu penanganan yang baik, baik itu berhubungan dengan saya pribadi maupun dengan bapak ibu guru saya. Dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu juga menjadi faktor untuk mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Jadi itu faktor-faktor yang mungkin mempermudah maupun yang menghambat penanganan sebuah kasus. Baik, terima kasih Pak Huda atas waktunya, atas kesediaan penjenengan untuk saya wawancarai. Saya membutuhkan banyak informasi. Terima kasih atas kesediaannya. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari kita berkomunikasi di wawancara hari ini, terutama tentang pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak Huda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, ngapunten saya bisa mengganggu waktunya Bu Tati sebentar. Ya, bisa itu monggo. Nggih.
Ini Bu, saya dapat tugas CGP angkatan 8 ini. Tugasnya itu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, bisa saya mulai sekarang Bu wawancaranya? Monggo. Untuk yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar. Itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral, tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan kalau rujukan moral itu adalah benar melawan salah, yaitu situasi ketika harus mengambil keputusan itu antara benar dan salah. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan ke Bu Tati, selama ini Bu, bagaimana penjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Setuju kalau menghadapi ada situasi seperti ini? Ya, menghadapi situasi seperti itu biasanya itu Bu, sebelum keputusan saya ambil itu dalam kasus dilema etika itu terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta, terus yang terjadi, terus siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi. Setelah itu membuat keputusan dan melihat keputusan akan direfleksi. Berarti tidak langsung membuat keputusan gitu. Berarti ada langkah-langkah yang penjenengan lakukan terlebih dahulu. Ya, ada langkah-langkahnya. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah tersebut atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan itu biasanya adalah mengumpulkan fakta. Terus setelah itu menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau direfleksi. Berarti kita harus tahu faktanya dulu kalau kita membuat suatu keputusan dan merefleksikan. Kemudian Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya lakukan selama ini saya anggap efektif itu Bu ya. Yang pertama itu saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan umum Bu. Karena solusi tersebut itu harus bermanfaat bagi orang banyak dan secara jangka panjang. Berarti itu ya Bu, kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri kita sendiri ya, mengutamakan kepentingan orang banyak gitu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal-hal yang efektif itu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat. Setelah itu sifatnya mendesak atau tidak kasus dilema tersebut dan pengambilan alternatif solusi. Baik. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Ya, saya memang memiliki jadwal untuk memutuskan masalah yang ringan. Biasanya bisa saya putuskan secara langsung, Bu. Terus yang masalah itu benar, maka saya akan melakukan langkah-langkah seperti menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, terus setelah itu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan keputusan. Berarti itu ya Bu ya, kalau memang permasalahan itu ringan, jangan bisa langsung menyelesaikan masalah itu. Dilihat dari segi itunya ya Bu ya, Permasalahannya keringanannya. ya, ringannya permasalahan. Baik Bu. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada faktor-faktornya. Dalam mengambil sebuah keputusan itu, saya itu selalu mengajak warga sekolah, terus kadang itu wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal ini kan akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusinya. Kemudian Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ada hal yang saya sampaikan dalam pelajaran yang diambil adalah saya itu jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, terus mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, terima kasih Bu Tati atas waktunya, atas kesediaannya untuk saya wawancarai untuk tugas saya. Sama-sama Bu Isti. Oke, dari sini saya bisa mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan dari penjenengan sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sebentar pada Bu Andri. Bu Andri ada waktu untuk sekitar 30 menitan. Iya, bisa. Silakan, Bu. Silakan. Ini Bu, saya sedikit wawancara tanya kepada penjenengan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Belangkil. Untuk yang pertama yang saya tanyakan itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Dilema etika. Iya. Dilema etika itu kita harus ada dua mestinya ya. Dilema ini mesti ada dua masalah. Dilema etika itu baik menurut saya, ya kan? Iya. Jadi kalau dilema etika, mana yang ini termasuk dilema etika kan gitu ya. Ini adalah mengidentifikasi ya tadi. Iya. Mengidentifikasinya ya masalah yang baik, yang benar, terus ini ada juga yang benar. Kita langsung contoh aja dah. Boleh. Contoh ini misalkan menangani kasus anak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai siswa, misal sering tidak hadir di sekolah, misal sering bertengkar, misal sering
ya pokoknya yang selalu melanggar aturan sekolah atau tata tertib sekolah. Sementara itu kalau menurut aturan atau tata tertib itu ya seharusnya anak ini sudah kena sudah tidak bisa lagi dipertahankan untuk bisa sekolah kan gitu. Tetapi di sisi lain ya ini kembali ke etika itu, masa ya kita harus memvonis langsung anak itu. Jadi kita membina seperti ini, membina anak yang sudah tidak bisa memenuhi aturan, itu kita bina, kita nasihati sehingga mungkin anak ini bisa berubah. Ini dilema, seharusnya anak ini tidak naik, ini seharusnya harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi kalau kita berpikir ke depan lagi supaya anak ini masa depannya baik, ya kita berusaha untuk membinanya. Itu salah satu contoh untuk dilema etika. Berarti ini ya Bu ya, kalau menurut aturan dia mungkin tidak naik atau mungkin dia paling bisa keluar dari sekolah, tapi di hati kecil kita itu seperti kasihan bagaimana nasib anak ini untuk masa depannya gitu Bu. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, mengambil langkah ya ini ya, mengambil langkah keputusan. Kalau kasusnya itu siswa, saya berunding atau koordinasi dengan guru BK dan kesiswaan. Apabila kasus itu guru atau teknik tenaga kependidikan yang lain, itu biasanya saya tuh berkoordinasi dengan semua wakasek, gitu. Pertama wakaseknya, humas dan guru-guru dan kesiswaan, Salpas juga. Gitu. Jadi tergantung dari masalahnya. Kalau masalah siswa nggak perlu guru BK harus terlibat dengan wali kelas. Tapi kalau selain siswa, misalkan guru atau karyawan, itu nanti yang koordinasi ya dengan wakasek. Berarti dilihat dari permasalahannya ya, Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Ibu biasanya lakukan? Langsung contoh aja ya. Ini kalau tadi siswa, sekarang guru. Sekarang guru ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kedisiplinan pegawai. Kemudian kalau menurut aturan, guru ini sebenarnya harus sudah mendapatkan surat peringatan baik dari sekolah maupun nanti kalau memang seterusnya itu nanti akan sampai ke dinas pendidikan. Tetapi kembali lagi kalau tadi siswa, sekarang guru. Tetapi seorang guru pun ya seorang manusia juga, apabila melakukan kesalahan, kita tidak langsung melapor ke dinas atau ke instansi yang lain dulu. Biasanya kita bina dulu. Kita bina pertama kali, kita binanya adalah dengan secara lisan, tetapi tercatat. Jadi meskipun kita secara lisan tapi tercatat. Jadi pada hari ini, tanggal ini melakukan kesalahan ini, itu semua tercatat. Tetapi saya menegurnya secara lisan, dan itu berjanji dulu kalau memang nanti tidak melakukan lagi, tidak mengulangi lagi, sudah proses lakukan berhenti. Ini cara mengatasi tadi ya. Apabila sampai masih mengulang lagi, berarti
teguran lesan sudah dan tercatat sudah, maka dikeluarkan SP surat peringatan, tapi masih level sekolah, masih belum. Saya meskipun bagaimana belum melaporkan ke dinas selama guru itu masih bisa dibimbing. Insya Allah selama saya menjadi kepala sekolah ini belum sampai ke dinas, karena ketika saya bina saya kok berubah, alhamdulillah. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi langkah mesti harus lesan dulu. Kalau masih tetap baru SP selama ini belum juga pernah. Karena ketika kita koordinasi, kita nasihati, kita bina secara lesan pun alhamdulillah sudah bisa. Iya. Berarti ini ya Bu ya, untuk tahap awal mungkin diajak berbicara, bisa lesannya, bisa lisan. Berarti itu efektif Bu kalau menurut Ibu? Insya Allah seperti itu. Selama ini saya menangani kasus seperti itu, insya Allah alhamdulillah begitu diajak bicara kok langsung sudah bisa. Iya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Bu, tantangan apa Bu yang untuk pengambilan keputusan yang seperti kasus ini tadi? Tantangannya ya ini tadi. Tantangan saya terbesar itu, saya kan tidak lapor. Kalau ada apa-apa nanti kan, loh, kok gak dilapor ini pada itu tantangan. Jadi ketika saya memberi binaan kepada guru atau yang lain, kalau misalkan ini tidak berubah, kemudian kedengaran sampai dinas, ya ini jadi tantangan saya gimana, tidak apa-apa. Itu tantangannya itu. Iya ya Bu. Oke. Kemudian Bu, apakah penjenengan punya jadwal misalkan untuk mengatasi kasus seperti ini, atau yang tertulis secara prosedural itu ada apa enggak? Kalau masalah kasus yang kita kan tidak tahu ya, ada kasus itu biasanya kalau ada kasus langsung ya secara langsung. Tetapi kalau secara jadwal juga ada itu yang namanya supervisi. Supervisi itu adalah yang terjadwal, mengatasi masalah yang terjadwal. Karena dengan supervisi itu ketika melihat pembelajaran, observasi pembelajaran di kelas atau di mana, itu nanti akan tahu mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu namanya terjadwal, itu pada waktu supervisi. Tetapi kalau misalkan masalah-masalah seperti tadi itu, misalnya kita tidak tahu kok terus ada kejadian, yaitu saat itu juga langsung ditangani. Jadi seperti kemarin itu hari apa kan, misal tidak salah itu ada masalah ya hari itu juga kita selesaikan. Itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah kita pakai jadwal, itu termasuk supervisi, observasi pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penanganan permasalahan yang muncul ini? Ya, faktor yang membantu ya, misalnya yang membantu. Kadang dalam menangani guru, kalau siswa jelas kita melibatkan guru ya, dan wali kelas. Tapi kalau kita menangani guru atau karyawan, itu yang membantu saya, pertama kita memang menangannya sendiri. Kemudian kita diskusikan, itu biasanya dengan lokasi. Ibu bisa mempermudah, karena dengan diskusi itu akan ada jalan cara mengatasi. Berarti berkolaborasi ya, bekerja sama dengan semua staf ya. Yang meskipun nanti menghadapinya kan baru saya sendiri, atau kadang bisa juga dengan lokasi. Jadi ada saatnya yang harus sendiri, ada saatnya yang harus ada dengan lokasi. Kemudian untuk selanjutnya, dari pengalaman selama Ibu menjadi kepala sekolah itu pengalaman yang sangat
berkesan yang selama ini penjenengan atasi tentang mengatasi sebuah permasalahan yang ada di sekolah itu? Itu yang berkesan gitu ya? Iya. Yang berkesan itu saya pernah tidak di sekolah ini, kan tidak apa-apa ya, ini kan Boleh. pengalaman saya sebagai kepala Oke. sekolah. Cuma yang sangat berkesan itu mengatasi guru yang berselingkuh itu sampai mau diantem ya, sampai mau Berkelahi. iya sampai itu ya itu kemudian kita bina itu terus kok ada perubahan itu berkesan sekali, terus tidak melanjutkan gitu. Gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ya, berarti kemarin itu kita bina itu apa ya, mengena gitu loh, mengena. Itu sangat berkesan ya, mengatasi bapak-bapak guru yang berselingkuh. Gitu. Kemudian setelah saya bina sampai SP1 itu langsung berhenti. Alhamdulillah itu yo berkesan sekali itu bagi saya, pengalaman yang alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sudah. atas Iya. Kalau bisa saya sedikit mengambil cerita dari Bu Andri tadi, bahwa untuk mengatasi permasalahan yang itu di sekolah ataupun dengan anak-anak itu kita perlu bekerja sama, berkolaborasi dengan kalau ibu sebagai kepala sekolah berkolaborasi dengan staf yang ada di sekolah. Kemudian untuk menangani suatu permasalahan kita ada yang secara langsung diatasi dan ada juga yang secara prosedural untuk supervisi ya. Itu baik. Untuk masalah seperti ini saya itu pokoknya yang penting bisa berubah dari itu menjadi yang lebih baik sehingga kita itu ada manfaat gitu. Terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrolnya dan informasi yang Ibu berikan hari ini. Semoga manfaat. Terima kasih Bu atas waktunya, atas kesediaan Ibu untuk menjawab sedikit pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan semangat ya Bu Is Iya, ya. terima kasih.